sebagai desinfektan ya, agar kuman tidak masuk. Kemudian kalau sudah, nah tentukan lokasi suntik itu untuk setiap jenis suntikan lokasinya sendiri-sendiri untuk menentukan tempatnya. Oke, nanti kita praktekkan. Kalau lokasinya sudah benar, nah maka baru dimasukkan jarumnya sesuai kemiringannya. Oke. Kalau sudah masuk jarum, jangan lupa dilakukan apa namanya? Aspirasi. Nah, misalnya jarum sudah masuk misalnya. Nah, kemudian lakukan apa? Pengecekan. Ya, dicek itu artinya apakah ujung jarum yang di dalam sana itu sudah sesuai dengan lapisannya ini. Ya. Maka caranya ngecek ini nanti kita naikkan. Nah, kita naikkan atau kita tarik, kita sedot, namanya diaspirasi. Aspirasi. Oke. Apakah aspirasinya benar atau tidak nanti saya jelaskan. Oke. Setelah aspirasi betul, oke, obat baru masuk. Oke. Kalau obat sudah selesai, jarum dimasukkan, Ditarik, dikeluarkan lagi. Ya, nanti langkah-langkah gitu. Maka yang paling penting ya, begitu jarum masuk harus dilakukan aspirasi. Jangan sampai lupa. Ya, sampai segitu bisa paham? Oke, sekarang kita bicara intramuskuler. Kalau misalnya ada pasien diinformasikan bapak atau ibu atau simbah disuntik ini. Nah, biasanya pasien memberikan anggota tubuh atau bagian mana yang kira-kira mau disuntik? paha, Yang paling sering, kalau misalnya orang awam betul disuntik itu kan tahu kan mana? Pantat. Nah, jadi orang awam tuh kalau bilang disuntik terus dikasihkan bokong. Sementara sebenarnya untuk tempat yang lain itu bisa untuk di mana aja? deltoid, Di deltoid, kemudian di gastrocnemius, di paha, di pantat. Ini yang paling tebal lapisan muskulus. Tapi dari ketiga itu yang paling sering dilakukan adalah di pantat. Maka untuk menentukan lokasinya kalian harus tahu. Ya. Nah, sekarang untuk pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi untuk pantat itu singkatan. Spina, iliaka, anterior, posterior. Ya. Di modulmu ada spina, iliaka, anterior, posterior. Nah, itu tempatnya di mana? Nah, jadi nanti kalau pasien disuntik di pantat itu bisa di kanan atau di kiri. Tapi kadang-kadang kalau orang awam dibilang mau disuntik, nah itu kadang mereka sudah memberikan bokongnya, entah bokong kanan atau bokong kiri, dan ini sudah sambil dipeloroti sendiri. Iya, sambil diangkat sendiri. Berarti dia maunya di sini. Misalnya dia memberikan yang kanan, oh dia disuntik sebelah sini. Dia ngotak ke yang kiri, nanti dia mau di sini. Tapi kalau misalnya dia langsung tengkurap, dia diem aja, ya kita tanya. Bisa bapak ibu mau disuntik kanan atau kiri? Karena kanan atau kiri, cara pengukurannya sama. Nah, untuk mengukurnya, nah, mungkin teman-teman di sini kadang kalau ada yang pernah disuntik bapak enggak? Belum. Nah, itu biasanya kita perawat yang kita cari adalah tulang pinggul dari pasien. Nah, kita sendiri ya, kita raba sendiri tulang pinggul kita. Jadi tulang pinggul itu di bagian tengah, ya, tengah, bukan di belakang, bukan di depan, tapi di tengah sini. Nah, ini ada tulang yang menonjol, itu tulang pinggul. Ya, jadi boleh pinggul kanan, pinggul kiri, nah, kita tentukan di situ. Tulang pinggul, kemudian kita tentukan tulang ekor, titik tulang ekor. Nah, tulang ekor tempatnya di mana? Nah, untuk tulang ekor sejajar dengan tulang belakang pasien, ya,
Nah, tempatnya itu berada di belahan bokong. Nah, kadang di sini ada tempat, kemudian di sini membelah membentuk bokong. Ya, maka di tempat belahan itulah tulang ekornya. Benar apa enggak? Raba murinya sendiri-sendiri. Nah, itu tulang ekor. Nah, untuk prediksi yang mudah, maka tulang ekor itu di sini ada pinggul, ya. Di sini tengah-tengah pinggul, tarik ke sini. Nah, sama. Ini kita bicara teori ya, seperti itu teorinya. Nah, berarti di sini ada pinggang, di sini ada tulang ekor. Nah, titik sini, ya. Kemudian kita garis. Ya, kita masih bicara teori. Tapi nanti kalau pasien kebetulan tidak usah digaris, tidak usah di. Dan ini titik sini sama tulang pinggul kita tarik garis lurus. Nah, garis lurus, ya. Iya. Nah, kalau sudah tarik garis lurus, nih. Nah, area di sini itu kalian bagi 3 bagian, dibagi 3 bagian. Jadi misalnya di sini, di sini. Nah, berarti di sini akan ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Ya enggak? Nah, karena 3 bagian, berarti di atas ini kan ada 2 titik kan? Iya. Nah, ada 2 titik. Maka pilihlah titik yang atas ini loh. Titik yang atas, bukan yang bawah. Yang atas. Nah, udah. Ini kalau yang kiri. Kalau yang kanan karena pasiennya itu tengkurap, nah sama aja ini tinggal kita tarik sini. Nah, ini kita bagi 3 bagian sama rata. Sini, sini, pilihlah yang atas. Nah, berarti yang sias kanan atau sias kiri itu sama. Paling atas. Nah, jadi secara mudah untuk menentukan titik sias seperti itu. Ya, tapi besok ketika kalian ke pasien ya nggak usah digaris tadi, kemudian yang titik ini nggak usah dikasih tanda. Karena apa? Ini bukan merupakan titik presisi. Oh, pokoknya titik itu dunia kono enggak. Ya, karena nanti untuk lokasi nyoblos itu bisa di sekitar titik itu. Dan kita melakukan pengukuran ini ketika kita sudah mau memasukkan obatnya. Jangan ukur dulu dan kamu tinggal Kembali lagi. Nah, kembali lagi. Enggak, jadi ketika akan melakukan suntikan. Ya. Nah, sekarang perhatikan.